Wih, koyor nih. Ada tahunya, ada koyornya. Makan kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembina aturaken kawiljengan. Nggih, rahayu. Sugeng rawuh wonten ing Padepokan Setonegoro. Nggih. Salatiga. Gus Andi lama memang perencanaan maupun pelaksanaan ini agak kelihatannya ya di sana sini masih ada beberapa kekurangan, tetapi jadwal yang akan dibikin oleh Pak Ketua nanti insya Allah 1 minggu 2 kali. Karena jadwal kalau 1 minggu 2 kali mudah-mudahan ada manfaat banyak. Kalau toh dalam bulan ini mundur hanya 1 kali seminggu, walau ini Gusti Allah yang mengatur. Yang pertama saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga untuk Gus Andi sebagai pembina di Setonegoro ini. Kami keluarga besar ini mohon yang pertama kira-kira wawasan budaya yang bisa mengkait ini banyak sekali, bisa dengan budaya religius, tetapi juga dengan budaya nyuwun pangapunten alam ini mesti Gus Andi paring sesuatu yang ayo kembali ke alam. Alam ini sudah saatnya kita perbaiki, kita atur supaya mendapatkan sesuatu yang tidak hanya berguna untuk kita dan keluarga, tetapi juga di lingkungan yang lain. Saya kira terima kasih Gus Andi, banyak pengalaman di mana-mana. Beliau ini saya kenalkan seorang doktor ilmu berbicara, tetapi juga di mana-mana sebagai ya kaparingan Kanjeng Pangeran dari Keraton Kasunanan Surakarta, dari Jogja juga dapat. Maka saat inilah mungkin bisa ditularkan kepada kami yang di sini sebagai pembina. Mohon kersa paring dawuh, paring tulodo apa yang bisa kita pelajari, kita ikuti. Demikian Gus Andi, matur nuwun. Waktu yang seadanya ini saya aturkan, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Baryo, para sederek nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Alhamdulillah wa syukurillah. Para sederek, kita bisa berkumpul di tempat yang sangat sakral dan tenang di Padepokan Setonegoro. Padepokan itu adalah sebuah tempat di mana kita banyak belajar ya tentang syariah, tentang alam dan seisinya, tentang ketauhidan kita kepada Sang Pencipta. Juga yang terpenting adalah bagaimana kita mempelajari budaya dan sejarah Nusantara ini. Nah, kita berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai dasar negara Pancasila dan punya sumber dari segala sumber hukum kita ya.
dan menjadi turunan dari segala macam peraturan di negara Republik Indonesia itu, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta kita punya ciri dalam bernegara ini adalah keberagaman yang kita istilahkan Bhinneka Tunggal Ika. Poros derek yang hadir di sini kan beragam ya, dari suku bangsa yang lain, kados Mbah Rio dari agama Nasrani, dari Mas Ketua ini aslinya mana, Mas? Tengaran. Tengaran mriki, Kabupaten Semarang, ya kan. Kalau jalan Salatiga. Saya Tengaran. Tengaran juga, Mas. Boyolali. Ya. Salatiga, Mas. Salatiga juga. Nah, Mario dari Solo, Sukoharjo. Nah, kita ini kalau melihat dari geografisnya, dari Sabang sampai Merauke itu beribu pulau yang ada di negara kita, beribu suku bangsa, beribu-ribu bahasa, dan itu mempunyai sejarah dan kearifan lokal sendiri. Nah, inilah yang membedakan dengan negara-negara yang ada di jazirah-jazirah seperti Timur Tengah. Ya, kita beragam, mulai agamanya ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, bahkan Konghucu. Juga tidak dipungkiri lagi, banyak sekali yang menganut kepercayaan, ya. Nah, sejarah yang ada di negara kita ini sungguh luar biasa, bahwa negara dibangun oleh kekuatan-kekuatan kerajaan yang tumbuh banyak di negara kita, ya. Sejak Belanda belum masuk, maka kita mempunyai sejarah adanya kerajaan besar Sriwijaya, berpusat di Sumatera Selatan, di Palembang. Di sana bahkan terkenal sebagai pusat pendidikan para biksu. Jadi itu disampaikan dan dipersaksikan oleh seorang tokoh dari negeri Cina yang melakukan lawatan, melihat bahwa ada beribu-ribu biksu yang belajar di Sriwijaya itu. Artinya ini sudah dikenal di banyak negara, bahkan ke India dan sebagainya. Kemudian berkembang agama Hindu. Agama Hindu dari kerajaan Sunda menuju ke Mataram kuno atau Medang Kamulyan, ya. Di situ ada Ratu Sima, ada Sanjaya dan sebagainya, sampai melahirkan sebuah candi terbesar di dunia, ya. Candi Borobudur, Candi Prambanan dan sebagainya. Dan tokoh-tokohnya bersaudara, tidak ada orang lain, artinya arsiteknya dan sebagainya. Sampai akhirnya perpindahan kerajaan itu di Jawa Timur berkembang menjadi sebuah kerajaan yang bercokol di Kediri, ya. Waktu itu ada kerajaan Daha, Kahuripan dan sebagainya, sampai di Malang ada Singosari, dan disitulah titik baliknya dari kekuatan internasional, khususnya dari kerajaan dan kekaisaran Cina, datang ke Pulau Jawa atas undangan Arya Wiraraja untuk menuntut balas sebenarnya atas utusannya yang dipotong, ya. Keminse itu dipotong oleh Raja Kertanegara, ya, karena terlalu merendahkan, sehingga bala bantuan itu diluncurkan ke Pulau Jawa dan mendarat di pesisir Tuban, pantai Tuban. Nah, di sanalah seorang ini cerita, ya, cerita dalam kesejarahan yang kita modernisasi. Ada seorang namanya Dyah Wijaya. Dyah Wijaya itu
mantu dari Kertanegara, Raja Singosari. Yang kala itu terjadi pertumpahan darah, diserang oleh Jayakatwang sehingga Kertanegara meninggal dunia, dan seorang Dyawijaya yang masih kecil diselamatkan oleh Arya Wiraraja, seorang tokoh terkenal dari Sumeneb, Madura. Tapi beliau mempunyai hubungan internasional dengan Kubilai Khan, Kaisar di Tiongkok. Begitu datangnya pasukan yang beribu-ribu dengan kapal yang luar biasa, dengan logistik yang banyak sekali, maka dituntunlah pasukan ini untuk menyerang balik yang memotong telinga utusan itu. Namun inilah dalam strategi politik seorang Dyawijaya dan Arya Wiraraja tetap menghantarkan para pasukan itu untuk menyerang yang dimaksud. Memang pada saat itu tidak perlu diceritakan kalau apa yang menjadi tujuan utama para pasukan dari negeri Cina itu ya sudah tidak ada, sudah musnah. Maka diarahkanlah untuk menyerang Jayakatwang. Jayakatwang terbunuh dan sebagainya, maka semua terbalaskan apa yang menjadi sakit hatinya Dyawijaya. Nah, Dyawijaya yang sebagai seorang keturunan dan hidup dalam lingkungan kerajaan di Singosari, yang Singosari pada saat itu juga sangat besar pengaruhnya, sudah menjadi kekuatan di negara-negara ASEAN dan sebagainya itu. Beliau mendirikan kerajaan Majapahit dan bergelar Raden Wijaya dengan sebutan Brawijaya I. Artinya apa? Seorang Dyawijaya walaupun masih kecil sudah cerdik. Ini bisa diimplementasikan dalam modernisasi sekarang ini, bahwa tidak satu-satunya modal itu harus dimiliki untuk membangun sebuah padepokan pesantren maupun membangun usaha. Tapi kecerdasan pikir dan hubungan-hubungan komunikasi strategi itulah yang membuat nanti akan modal berdatangan. Nah, jadi ini contoh. Maka sejarah itu juga terjadi pengulangan-pengulangan di alam ini, sehingga siapa yang bisa memanfaatkan keberkahan, keharomahan ataupun hal-hal yang positif dari tokoh-tokoh itu, kita bisa ambil kesimpulan. Jadi seorang Dyawijaya yang sudah tidak punya apa-apa pada waktu itu, semuanya musnah, keluarganya habis, dia seorang diri hanya diselamatkan, tapi dia punya keinginan besar. Nah, logistiknya akhirnya sebagian dari yang dibawa oleh pasukan Cina itu digunakan untuk membangun kerajaan. Ya sama dengan seperti sekarang ini kita berada di Padepokan. Kalau kita sering melakukan komunikasi, membangun banyak jaringan dan sebagainya, memberikan informasi-informasi positif, bagaimana tujuan, visi, misi yang tidak boleh melenceng dari dasar negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tentu akan banyak orang akan membantu dengan sendirinya. Satu, dibutuhkan keikhlasan, ketulusan, nanti akan datang sendirinya. Ya, itulah yang saya contohkan seorang Dyawijaya yang sudah tidak mempunyai apa-apa pada saat itu, tapi dia berhasil membangun kerajaan terbesar di ASEAN ini, di Indonesia ini. Maka diteruskan oleh putranya Jayanegara, diteruskan oleh Ibu Tunggadewi sampai Ayam Wuruk, menjadi kerajaan yang ternama dengan Patih Gajah Madanya itu. Kemudian Brawijaya V, beliau mukso di Gunung Lawu dan diteruskan oleh penerus-penerusnya
sampai melahirkan akhirnya berurutan putra Praja V itu salah satunya dari perkawinan antara Praja V dengan Putri Campa yang pada saat itu sudah beragama Islam. Akhirnya anaknya tentu beragama Islam, seorang keturunan namanya Jimbun. Nah, Jimbun ini akhirnya mendirikan kerajaan Kesultanan Demak, raja Islam pertama di Pulau Jawa dengan bergerak Raden Patah. Terus berkembang dan sebagainya. Raden Patah punya anak Adipati Unus, kemudian punya lagi anaknya Adipati Unus, Sultan Trenggono. Lah Sultan Trenggono inilah titik balik dari sebuah kekuasaan yang cepat beralih dan menyebar, karena di situ ada seorang laki-laki hebat namanya Joko Tingkir sebagai komandan pasukan di kerajaan Demak, lirik-melirik dan suka menyukai putri dari Sultan Trenggono. Akhirnya mereka beradu kasih dan pada akhirnya ya menjadi suami istri. Terjadilah satu bentuk pergolakan di situ yang tentu kita nggak bisa cerita di sini karena terlalu panjang. Maka Sultan Trenggono pada saatnya sebenarnya sudah mempersiapkan siapa generasi penerusnya si Sultan Demak itu, namun terjadilah pergolakan. Nah, pada saatnya lah Joko Tingkir sebenarnya sudah dilantik ya menjadi penerusnya di Sultan Demak. Namun demikian Joko Tingkir sadar kalau tetap berada di lokasi Demak, pesisir Jawa, Islam akan kurang berkembang dengan cara-cara yang bersifat konvensional. Harus ada terobosan-terobosan dalam rangka untuk membangun kolaborasi budaya dan agama itu. Maka saya cerita ini karena inilah yang nanti akan berkembang yang seperti sekarang ini, Pak. Islam yang kita anut dengan berbagai macam singgungan budaya inilah ada yang mengistilahkan Islam Nusantara. Bukan berarti Islam itu ada menjadi paham sendiri dan sebagainya, tapi ini sifat atau tipologi, ada ciri khas Islam yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tetap berpegang teguh pada rukun Islam dan rukun iman. Hanya cara kegiatan fisiknya sebagaimana layaknya, tidak ada batasan, yang penting menutup aurat. Seperti bapak-bapak ini memakai baju khas Jawa, salur dengan cukup celana, ini bisa melakukan sholat sudah. Ada yang memakai sarung, ada yang memakai, tidak harus satu sama seperti di Timur Tengah yang pakai gamis yang bercirikan adat di sana. Tapi di sini macam-macam, mau pakai batik, mau pakai kaos lengan panjang boleh. Itulah Islam Nusantara yang dibangun oleh sejak Joko Tingkir, yang akhirnya memindahkan kesultanannya dari Demak itu ke Pajang dengan mendirikan kerajaan Pajang dan bergelar Sultan Hadiwijaya. Nah, disinilah sebuah permulaan dengan kerajaan yang begitu singkat. Putra angkatnya, atau boleh dibilang juga sebenarnya putra biologis, seorang Danang Sutawidaya itu berkembang menjadi dewasa, dan ayahandanya dalam sejarah dikisahkan sebagai ayahandanya Ki Ageng Pemanan, yang sahabat karibnya Sultan Hadiwijaya ini bertapa bertahun-tahun di Kembang Lampir, di sebuah pesisir di mana itu di pantai selatan. Beliau bertapa sampai mendapat petunjuk bangun, dirikan kerajaan baru di Desa Mentok. Nah, itu kan. Tapi tidak boleh beliau membangun itu menjadi raja, tapi
anaknya lah yang akan menjadi raja Danang Sutawijaya itu, bergelar Panembahan Senopati. Kenapa gelarnya Panembahan Senopati, bukan raja, bukan sultan dan sebagainya? Ya karena Senopati ini panglima perang, Senopati ing Ngalogo, jadi panglima perang yang ada di medan tempur dan selalu menang. Nah, Panembahan ini tentu gelar tertinggi yang sebenarnya di atas sultan ini, Panembahan itu. Sehingga Panembahan Senopati mempunyai modal mendapatkan petunjuk dan berkolaborasi dengan Ratu Kidul. Ratu Kidul adalah personifikasi sebagai Raja Laut Selatan, Ratu Laut Selatan, yang sangat mencintai sebenarnya, mencintai manusia seperti Panembahan Senopati. Tapi Panembahan Senopati tahu, karena besarnya cintanya Ratu Kidul pada beliau, dan beliau sadar bahwa tidak mungkin terjadi hubungan yang bersifat kelanggengan karena beda alam, maka ada sebuah semacam perjanjian, ya. Kalau memang tresno, memang senang dengan Panembahan Senopati, maka Panembahan Senopati meminta tolong setiap turunan anak cucu kami untuk kawal menjadi pemimpin. Nah, maka dari itulah akhirnya raja-raja Jawa seterusnya itu selalu secara metafisik, secara komunikasi batin itu melakukan hubungan khusus dengan Ratu Kidul. Nah, kemudian Panembahan Senopati punya putra Hanyokrowati menjadi raja, dan putra Hanyokrowati inilah salah satunya akhirnya menjadi sultan terhebat, yaitu Sultan Agung. Nah, Sultan Agung punya putra Mangkurat dan sebagainya, sampai akhirnya mendirikanlah kerajaan Kartosuro. Kartosuro, Pakubuwono pertama dan Pakubuwono keduanya itu adalah transisi saat terjadi proses perpindahan dari Kartosuro ke Kasunan Surakarta. Maka Kasunan Surakarta berdiri dan langsung diemban oleh peralihan dari Pakubuwono II ke Pakubuwono III. Dan di saat itulah tidak lama Pakubuwono, sepupu dari Pakubuwono III ini, Gusti Mangkubumi mendirikan Kesultanan Jogja, ya, di bawah kendali Belanda sudah. Jadi akhirnya Solo pecah menjadi kerajaan Kesultanan Jogja juga. Nah, kemudian Kesultanan Solo juga akhirnya pecah lagi menjadi Kesunanan Surakarta, pecah lagi menjadi Kesunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Nah, berikutnya diikuti lagi Kesultanan Jogja, pecah lagi menjadi Kesultanan Jogja dan Pakualaman, Pakualam, sampai sekarang ini. Nah, cerita ini menginspirasi bahwa ada kekuatan besar sebelum kemerdekaan itu. Kita punya daerah-daerah yang sudah menjadi otoritas kekuasaan, mempunyai pemimpin, punya wilayah, punya aturan-aturan. Nah, karena ada proses transisi dari kerajaan Belanda yang menjajah kita itulah, maka terjadilah kemerdekaan dengan sebutan negara kesatuan. Artinya negara kesatuan yaitu tadi sejarahnya kita satukan dari berbagai macam etnis, budaya, agama, dan sebagainya, suku bangsa yang ada ini menyatu menjadi negara kesatuan. Nah, itulah singkatnya dulur-dulur cerita sejarah tentang bagaimana kita harus mengingat masa lalu. Dan pasti aku yakin setiap kehidupan, setiap kejadian-kejadian, proses-proses sejarah itu secara alamiah itu berulang. Nah, berulangnya dengan tentu berbeda, ya, berbeda cara,
dan kondisinya. Maka dengan sekarang ini sudah tepat Padepokan Setonegoro yang dibangun di tempat yang sunyi, di pinggir sungai, di pinggir dan dikelilingi masih ada pohon-pohon dan bunyi-bunyian yang khas ya, bunyi-bunyi. Ini adalah implementasi kita menyatu dengan alam. Karena alam itu adalah kekuatan terbesar yang tidak bisa ditanding oleh siapapun pada saat kita memang diridhoi dan diberkahi oleh alam itu. Setiap pemimpin adalah kehendak alam atas izin Allah ya. Kalau alam menggiring seseorang, tidak ada yang bisa mematahkan. Sama dengan sebuah keinginan mewujudkan bangunan padepokan ini nanti akan berkembang. Kalau kita tulus, kita semangat, tidak ada yang menghalangi, insya Allah akan berkembang dan menjadi lebih gagah perkasa padepokan ini. Ya, demikianlah dulur-dulur sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan silakan. Walau muwaffiq lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun yang banyak Gus Andi. Ngopi dulu. Oke, pembina kita. Ini 1-2 pertanyaan atau hubungan. Mas Ketua ini ya diam-diam orang hebat ini Gus Andi. Apa saja yang kira-kira yang sudah direncanakan? Sosok Kliwon dan silakan. Biar nanti Gus Andi sebagai pembina juga memantau dari jauh, memberi masukan macam-macam. Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Ini Gus Andi. Setiap Selasa Kliwon kita mengadakan dikir. Terus sama hari Sabtu Legi kita juga mengadakan dikir. Terus nanti hari yang lain itu kan masih longgar. Nanti mau diisi tahlil, manakib gitu Gus. Kira-kira pendapat Gus Andi gimana? Ya, itu bagus sekali ya. Saya sangat orang Jawa. Jadi padepokan itu harus diisi kegiatan-kegiatan yang positif, apalagi yang mempertajam ketauhidan kita syariah. Itu mencirikan bahwa padepokan ini tetap berpegang pada kekuatan ilahi. Dalam praktek dan pelaksanaannya, padepokan inilah ikut serta melakukan uri-uri budaya, melestarikan budaya dengan banyak berdialog tentang bagaimana perkembangan budaya Nusantara, terus bagaimana masa depan Nusantara ke depan ini. Dan yang terpenting, setiap orang Indonesia harus mempertahankan budayanya ini sedemikian rupa apapun perkembangan teknologi dan kemajuan itu. Karena budaya inilah yang akan menguatkan kita. Coba kalau ada konflik itu dan sebagainya, pendekatan budaya inilah yang paling manjur. Karena di situ akan pasti dipanggil ulamanya, ketua adatnya, ya kan, kepala sukunya dan sebagainya. Kalau sudah duduk bareng, insya Allah selesai. Ya. Tapi kalau tidak ada pendekatan budaya, hanya kekuatan fisik dan sebagainya, nggak selesai. Nah, inilah sumbangsih dari sebuah padepokan nanti. Para dulur-dulur ini harus bisa menjadi inspirasi bagi lingkungan sebagai orang-orang yang akan meneladani tokoh-tokoh dahulu yang bisa menjaga keberagaman, merawat kebinekaan, dan terus menguri-nguri budaya. Budaya itu macam-macam secara fisik, bisa dilihat dari sisi cara hidup, berpakaian, kemudian kalau
ada yang bersifat ageman ya, ageman pusaka dan sebagainya, itu tidak perlu untuk dilihat esoterisnya, itu urusan pribadi, tapi eksoterisnya, keindahannya, warisan budaya, jadi bentuk dan sebagainya yang khas yang tidak dipunyai oleh para orang luar negeri dan sebagainya, ini yang harus dijaga. Bahkan itu harus didiskusikan, kenapa dulu kok bisa terwujud senjata semacam ini keris yang bisa dimiliki oleh tokoh besar Pangeran Diponegoro, sampai Belanda membawa pusaka-pusaka itu. Apa sebenarnya yang memotivasi? Monggo. Wih, koyor nih. Ada tahunya, ada koyornya. Ada acara penobatan, Gus. Makan kambing. Nasi.